Gimana kabar kamu, Junah? Tanya Bu Windy pada keponakannya. Ia datang bersama suami. Lumayan membaik, Tante. Arjuna menjawab di balik prasangka. Syukurlah kalau kamu lebih baik, Junah. Tante dan Om bawa perawat khusus buat kamu. Dia akan segera datang. Pak Idris berkata. Iya, dan dia akan memulihkan kondisi kamu, Junah. Biar lebih cepat kamu sembuhnya. Tante sudah hubungi perawat handal. Bu Windy menimpali. Mereka berdua belum tahu perihal keberadaan Putri, karena wanita yang diamanati oleh Ferry itu sedang pergi keluar sebentar. Gak usah, Tante. Di sini perawat kan sudah ada. Tante dan Om gak usah cari perawat lagi buat Junah. Jawaban Arjuna otomatis membuat Bu Windy makin memaksa. Enggak, Tante sudah siapin perawat buat rawat kamu sampai sembuh. Kamu lemah begini, belum bisa berdiri pula. Bu Windy kembali merayu. Entahlah, Tante, kok bisa aku jadi kayak gini? Terakhir aku makan spaghetti bikinan Tante kan? Masa ada racunnya? Arjuna mengutarakan keganjilan dengan jujur. Lantas apa yang dikatakan Arjuna itu membuat Bu Windy dan Pak Idris lumayan kaget. Ya ampun, gak mungkinlah spaghetti bisa buat kamu kayak gini, Jun. Atau ada orang yang sengaja ingin jahati kamu. Bu Windy malah seperti berpikir untuk melempar batu sembunyi tangan. Dia mencoba memutar balik fakta. Masa sih, Tan? Memangnya siapa? Rumah aman, Tante. Arjuna menyelidik dengan penuh keheranan. Dugaan dirinya soal racun malah seperti dibenarkan oleh tantenya. Bisa saja asisten rumah tangga kamu. Dan sepertinya ada orang yang ingin jahati kamu. Bu Windy mengompori. Ah, masa sih, Tan? Bimin sama Biaas itu kan udah lama kerja sama aku. Gak mungkin salah satu mereka ada yang mau jahati aku. Arjuna menatap heran langit-langit kamar. Juna, di usia kamu yang sekarang ini, karir kamu yang sudah lumayan oke, banyak orang jahat yang ingin kuasai kamu. Apalagi hanya asisten rumah tangga. Mereka bisa dibayar dengan uang. Mana yang bisa lebih gede bayarnya? Mereka pasti akan turuti bosnya. Bicara Bu Windy makin ngelantur. Loh, Tante, kok bisa berpikiran kayak gitu? Kini kata-kata yang keluar dari mulut Arjuna sudah berangsur-angsur lancar dan membaik. Juna, Tante dan Om ini sudah pengalaman, apalagi di dunia bisnis dan percintaan. Jadi Om yakin ada orang yang sengaja buat kamu kayak gini. Dan kenapa kamu jadi seperti kayak gini setelah makan makanan dari tante kamu? Om gak tahu, ini pasti akal bulus mereka. Kini Pak Idris yang angkat bicara. Arjuna heran, tapi ini sangat berbahaya sekali, Tante. Untung saja aku keburu dibawa ke rumah sakit. Dan kenapa pula orang itu bisa masukkan racun ke tubuhku, hingga tubuhku tak mampu digerakkan dengan normal. Aku seperti lumpuh. Otot-otot dan sarafku seakan tak berfungsi, Tan, Om. Arjuna menjelaskan kondisi tubuh yang ia rasakan. Lemas, tak mempunyai kekuatan selain bicara dan mengedipkan mata. Om curiga, anak itu yang lakukan ini. Bisa jadi dia juga ingin kuasai seluruh harta dan rumah peninggalan papa kamu. Gak mungkin, Om. Bukannya Ferry yang bawa aku ke rumah sakit? Arjuna kaget. Nah, itu dia. Dari mana dia tahu kalau kamu sakit kan? Dia memang tiba-tiba datang ke rumah, nerobos masuk dan dorong-dorong Tante. Bu Windy makin memanaskan suasana. Arjuna makin heran lagi. Apa Tania yang kasih tahu? Tanya Ferry. Ah, gak mungkin. Pasti Ferry sudah tahu keadaan kamu seperti ini sejak awal. Dan asisten rumah tangga kamu sudah diajak kompromi. Bu Windy makin menyundut api kesalahpahaman. Arjuna terdiam. Om, Tante, gimana perusahaanku? Apa manajer kantorku tahu soal aku yang sakit? Banyak tugas juga yang harus segera aku selesaikan. Apalagi ada proyek besar yang sedang aku jalankan. Arjuna setengah meringis puyeng mengutarakan kekhawatirannya soal perusahaan. Oh iya, Om sudah cek dan kasih tahu mereka. Dan
Kerja mereka memang payah, Juna. Perlu pecutan lagi. Kamu makanya segera sembuh. Biar kantor kamu urusi lagi secepatnya. Pak Idris akan mencari jalan supaya Arjuna memberikan kekuasaan perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Masa sih, Om? Iya, kamu harusnya lebih tegas pada semua karyawan kamu. Karena Om yakin di saat kamu sedang tidak ada, mereka akan leha-leha. Harusnya ada yang bisa atasi dulu selama kamu masih sakit. Apalagi tadi kamu bilang sedang ada proyek besar. Pak Idris makin berniat membodohi Arjuna. Arjuna berpikir sejenak. Tapi siapa, Om? Dan aku pikir manajer perusahaan sudah cukup baik. Ia bisa handle pekerjaan selagi aku sakit begini. Ya, kalau kamu tidak keberatan, sebelum Om dan Tante kembali ke Kanada, Om bisa kendalikan dulu perusahaan kamu, Jun. Pak Idris mengajukan diri. Pak, mungkin manajer Arjuna juga lebih handal. Papa sudah tua, masa mau sibuk ngantor? Bu Windy bersandiwara. Mah, sebenarnya Papa gak mau nasib perusahaan Juna menjadi seperti perusahaan kita dulu. Ingat kan, Mah, kita terlalu mudah percaya. Pak Idris balik bersandiwara. Bu Windy menatap sayup suaminya. Jangan bahas lagi, Pak. Yang penting sekarang kita sudah bangkit dan sudah santai. Arjuna mendengarkan percakapan tante dan omnya. Entah apa yang ada di pikiran Arjuna. Kalau boleh dan kalau tidak keberatan, tolong handle sebentar perusahaan ya, Om. Juna khawatir sesuatu yang buruk terjadi. Lantas apa yang dikatakan oleh Arjuna itu membuat Bu Windy dan Pak Idris sumringah. Kalau Om bisa, Om akan lakukan. Dan menurut Om juga begitu. Selama kamu sakit, Om akan handle perusahaan. Kamu jangan khawatir, Juna. Terima kasih, Om. Juna lega sekali. Kamu jangan khawatir. Om akan lakukan yang terbaik. Om janji. Pak Idris yang kini angkat bicara. Oh iya, perawat kamu akan datang sebentar lagi. Tante Windy memberitahukan kembali. Gak usah, Tante. Gak usah. Arjuna menolak. Tapi dia tidak memberitahukan perihal putri yang ditugaskan oleh Ferry untuk merawatnya. Permisi, seseorang datang dan itu ternyata Putri. Tanpa Pak Idris dan Bu Windy tahu kalau Putri adalah titahan Ferry. Iya, silahkan. Putri saat masuk bingung. Ia sudah beri Arjuna makan, sudah beri Arjuna juga obat. Sedangkan di sana ada orang lain yang sudah ia ketahui kalau itu adalah Bu Windy dan Pak Idris. Arjuna kirim foto mereka pada Putri sejak awal. Suster, yang rawat Arjuna shift sore ini? Tanya Bu Windy. Iya Bu, saya suster jaga sore ini. Putri menjawab dengan santai. Dan Arjuna pun tak mengutarakan soal Putri sebenarnya. Entah apa yang Arjuna pikirkan. Oh iya, Bu Windy seperti menatap heran seorang putri. Sus, akan ada suster baru yang jaga ponakan saya. Dia yang akan 24 jam jaga ponakan saya. Bu Windy angkat bicara. Putri lumayan kaget. Ia menoleh Arjuna dengan tatapan aneh. Ya sudah, Tante sama Om pergi dulu. Malam ini yang akan temani kamu perawat kamu ya, Jun. Soalnya Tania di rumah kasihan kalau ditinggal oleh Tante sama Om. Iya, Tante. Om, tolong Juna titip kantor dulu untuk beberapa hari. Saat ini Juna belum bisa ke kantor kan, Om? Arjuna berkata. Oke, jangan khawatir. Om akan handle semuanya. Pak Idris menjawab. Akan ada perawat khusus baru? Tanya Putri setelah Bu Windy dan Pak Idris pergi. Kenapa? Kamu takut? Arjuna berkomentar. Kok takut? Jawab Putri. Akan ada suster yang rawat aku. Jadi kamu lebih baik pergi. Arjuna mengusir Putri. Wanita itu pun sejenak terdiam. Tapi saya juga ditugaskan untuk rawat Mas Arjuna. Saya harus profesional. Saya akan tetap di sini. Putri membantah. Oh, pasti kamu ingin saya pelan-pelan kan? Arjuna malah menuding kembali. Putri merasa kesal, tapi dia harus menahan emosi. Ya ampun, Mas Arjuna, kenapa selalu bahas
Dan beneran mau saya. Kalau Mas Arjuna curiga saya akan celakakan Mas Juna lebih dari ini, silahkan Mas Juna panggil pihak berwajib. Putri kembali angkat bicara. Arjuna diam. Ia menatap wajah Putri lekat. Ini pakai ponsel saya. Silahkan, tawar Putri. Ia keluarkan sebuah gawai canggih keluaran terbaru. Tapi Arjuna malah diam. Silahkan Mas, mungkin saya akan diseret keluar. Putri kembali bicara. Tetap Arjuna hanya diam. Saya tidak butuh kamu. Kamu satu kubu dengan si Ferry, orang yang mungkin buat saya menjadi seperti ini. Pungkas Arjuna. Putri kaget. Kepalanya menggeleng-geleng beberapa kali. Saya tahu Mas Ferry bagaimana. Dia tak mungkin lakukan hal itu. Kalaupun iya, mana mungkin dia suruh saya rawat Mas Juna. Kalau Mas Ferry jahat, dia pasti akan suruh saya racuni Mas Juna hingga kondisi Mas Juna memburuk. Tungkas Putri. Kalau begitu, biarkan saya dirawat orang lain. Kamu bilang saja sedang merawat saya, dan saya akan kasih uang kamu lebih banyak dari Ferry. Arjuna malah menawarkan uang pada Putri. Ya ampun, Mas Juna, segitunya tidak ingin dirawat sama saya, ujar Putri. Kalau begitu saya pergi saja. Syukurlah sudah ada perawat khusus baru buat Mas Arjuna. Kalau tidak disuruh Mas Ferry, saya pun gak mau ke sini. Arjuna kaget. Kini Putri malah menjawab dengan ketus. Kenapa juga? Aku sudah usir kamu, kan? Tungkas Arjuna. Ya sudah, saya akan pergi ya, Mas. Semoga perawatnya baik dan Mas Juna segera pulih. Putri ancang-ancang pergi. Iya, gak usah kesini lagi. Arjuna menegaskan. Baik Mas Juna. Tapi kapan perawatnya akan datang? Putri bertanya. Tiba-tiba tok tok tok. Suara pintu masuk kamar rawat Arjuna diketuk 3 kali. Orang di luar langsung membuka pintu dan masuk. Dia seorang wanita seusia Arjuna. Tentunya perawat khusus suruhan Bu Windy. Selamat sore Mas. Saya perawat yang dikirim dari yayasan atas permintaan Bu Windy. Wanita itu memperkenalkan diri, berpakaian rapi seperti seorang perawat. Jadi suster yang akan rawat saya di sini? Tanya Arjuna. Betul sekali, saya akan rawat Mas sampai sembuh. Wanita itu pun memperkenalkan diri. Nama saya Neti, Mas. Jadi benar ini dengan Mas Arjuna kah? Kata perawat yang sudah diketahui namanya Neti. Iya, Mbak. Arjuna menganggukkan kepala. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi, Mas. Saya permisi. Putri pamitan. Dia segera keluar dari ruangan rumah sakit. Putri langsung menuju kamar mandi dan memberitahukan hal itu pada Ferry. Ada perawat baru dikirim Tante Windy. Ferry kaget. Iya, Mas. Kamu tolong jangan pergi. Setidaknya kamu awasi saja Arjuna dan gerak-gerik perawat itu. Sekalian kamu tolong cari bukti kalau perawat itu benar-benar orang jahat. Siap, Mas. Aku akan stay di sini tanpa sepengetahuan Mas Arjuna. Obrolan mereka pun berakhir. Bersambung.